Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Koinvestasi. Hari ini gue pengen ngomongin tentang Elon Musk sama CZ alias Changpeng Zhao, CEO dari Binance, yang kayaknya ini lagi agak-agak berantem tapi nggak berantem. Ya jadinya kita bahas aja. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Jadi langsung aja guys, pada weekend kemarin CZ alias Changpeng Zhao atau CEO-nya Binance itu baru aja melakukan wawancara dengan CNBC yang katanya intinya tuh dia ngomong kalau misalnya Elon Musk dampaknya kepada Bitcoin itu udah nggak segede dulu, alias emang nggak gede sama sekali, apalagi terhadap fundamental harga Bitcoin. Jadi kenapa dia tiba-tiba ngomong kayak gitu nih guys, buat kalian yang belum tahu. Jadi buat kalian yang belum tahu, pada 21 Juli 2022 alias Kamis kemarin, Tesla baru aja mempublikasi laporan keuangan di kuartal 2-nya tahun 2022. Jadi di laporan keuangan tersebut tuh ada laporan mengenai dana cadangan dia, terus juga keuangan dia gimana, terus juga rencana ke depannya, terus produksi mobilnya dan kondisi perusahaannya, plus juga Bitcoin yang dia miliki karena itu bagian dari laporan keuangannya. Jadi dalam laporan ini dikatakan kalau misalnya kepemilikan Bitcoin dari Tesla di kuartal 2 itu udah turun. Jadi itu menandakan kalau misalnya Tesla tuh udah jualan Bitcoin. Laporan ini ngasih tahu kalau misalnya penurunan jumlah kepemilikan Bitcoinnya itu terjadi di kuartal kedua. Jadi bukan sekali jual, tapi ternyata Tesla itu jualnya secara pelan-pelan. Nah, jual secara pelan-pelan itu juga membuktikan kenapa harga Bitcoin tuh yang nggak turun drastis langsung misal ke 15.000 atau 10.000, karena kepemilikan Tesla lumayan gede, tapi ya dampaknya nggak segitu juga kalau misalnya dijual secara perlahan. Jadi dikabarkan katanya Tesla itu menjual 75% dari Bitcoin yang dia miliki, dan itu nilainya adalah sekitar 936 juta US dollar. Hancur, orang kaya, Jadi itu intinya jumlahnya gede banget, dan intinya sekarang tuh yang tersisa adalah 25% dari Bitcoin yang dia beli di sekitar tahun 2021 lah. Jadi katanya tadinya tuh kepemilikan Bitcoin oleh Tesla itu bernilai sekitar 1,26 miliar US dollar, tapi itu udah turun sekarang karena 75% yang dijual, jadinya sekarang tinggal 218 juta US dollar. Jadi katanya Tesla itu menjual Bitcoinnya untuk memenuhi kebutuhan keuangan perusahaannya. Jadi menurut CEO dari Tesla yaitu Elon Musk, itu tuh penjualan Bitcoin dilakukan untuk mendanai pembukaan pabrik Tesla baru di Amerika dan juga di Jerman. Terus juga katanya ini tuh untuk menutupi biaya operasional atau memperbaiki kondisi keuangan cabang Tesla yang ada di Cina, yang seperti yang kita ketahui yang di Cina tuh terdampak oleh pandemi banget lah. Jadi banyak perusahaan yang tutup dan ujung-ujungnya perusahaannya kayak agak-agak mandek lah dari sisi keuangannya. Makanya perlu dana cadangan tambahan untuk menjaga kehidupan perusahaannya. Tapi yang lucunya, dalam pernyataan di laporan tersebut, itu tuh ternyata Elon Musk juga bikin pernyataan sendiri yang katanya Elon Musk itu nggak ngejual Dogecoin yang dimiliki Tesla sama sekali, karena itu persetujuan perusahaan dan emang dia sendiri pun juga emang all in banget sama Dogecoin kan. Bahkan waktu itu ada rumor kalau misalnya Dogecoin udah masuk untuk alat pembayaran untuk Tesla, tapi ternyata rumor itu belum benar. Tapi yang benar adalah Dogecoin udah digunakan untuk alat transaksi di perusahaan lainnya oleh Elon Musk, yaitu The Boring Company, yang kerjaannya tuh bikin kayak alat-alat unik lah bisa dibilang. Salah satu produk yang terkenalnya adalah flamethrower alias yang alat buat ngeluarin api itu, kalau misalnya kalian tahu. Terus juga katanya Elon Musk tuh menjual Bitcoin karena kata Elon Musk sekarang tuh Bitcoin belum berdampak banget kepada sustainability atau kepada lingkungan lah, bisa dibilang sekarang tuh belum sepenuhnya menyelamatkan lingkungan dibandingkan sistem keuangan tradisional yang ada saat ini. Jadinya Elon Musk ngomong kalau misalnya kedepannya sebenarnya dia bisa berubah pikiran untuk membeli Bitcoin lagi, tapi for now atau untuk saat ini ya masih belum lah, katanya dampak sustainability-nya atau dampak lingkungannya masih belum 100% baik untuk dunia atau bumi. Jadi untuk saat ini dia masih lebih all in kepada Dogecoin dibandingkan Bitcoin, makanya ya dia memilih untuk jual Bitcoin yang dimiliki oleh Tesla dibandingkan Dogecoin-nya. Jadi CZ baru aja buat wawancara dengan CNBC di akhir pekan kemarin alias weekend kemarin, yang intinya dia ngomong kalau misalnya dampak Elon Musk kepada pasar tuh nggak gede sebenarnya, karena itu cuma digede-gedein aja sama influencer dan media-media mainstream yang nggak suka sama kripto. Jadinya dia ngomong kalau misalnya Elon Musk dan Tesla jual Bitcoin ya biarin aja, karena itu nggak sebenarnya berpengaruh pada harga Bitcoin, terutama fundamentalnya secara jangka panjang. Jadi ya walaupun emang ngaruh, tapi yang ngaruhnya nggak segede itu, nggak segede-gede yang orang-orang bilang lah intinya. Karena balik lagi dia jualnya secara perlahan dan juga nggak sekaligus banyak. Jadinya ya karena jualnya secara perlahan ya kita nggak ngelihat banget lah efeknya pada kuartal kedua ini. Walaupun emang kuartal kedua ini harga Bitcoin lumayan turun drastis. Intinya CZ agak-agak kesel dan agak-agak kecewa, tapi dia ngomong kalau misalnya dalam jangka panjang ya kripto, terutama Bitcoin, nggak bakal bergantung sama satu orang doang, walaupun dia orang terkaya di dunia. Jadinya ya intinya untuk saat ini CZ pun juga agak-agak
kesel sih bisa dibilang sama Elon Musk. Tapi yang lucunya CZ tuh masih 100% mendukung pembelian Twitter oleh Elon Musk. Katanya dia juga mau nyumbang dana, yang menurut gue adalah hubungan yang agak-agak aneh lah. Jadi agak-agak love hate bisa dibilang. Aing, orang jaksel batu. Jadi intinya ya CZ masih mendukung pembelian Twitter oleh Elon Musk, tapi untuk efek Elon Musk pada Bitcoin dia bilang kalau Elon Musk nggak relevan, ya nggak berpengaruh banget lah. Terus juga dalam wawancara dengan CNBC tersebut, CZ ngomong kalau misalnya ya intinya tuh dia masih all in sama kripto. Dia sebagian besar portfolionya masih belum dijual walaupun emang masih dalam kerugian. Terus juga untuk Binance sendiri, platformnya dia ngomong kalau misalnya ya sekarang Binance masih aman lah bisa dibilang, karena dengan banyaknya exchange dan platform investasi kripto yang minjemin duit ke platform lainnya, Binance gak ikut-ikutan kayak gitu karena katanya mereka simple, mereka bodoh katanya loh. Mereka bodoh jadinya maunya simple aja. Jadi mereka ya platform investasi aja, nggak usah jadi rentenir alias nggak ngutangin duit ke perusahaan lain atau proyek kripto lainnya. Jadi untuk saat ini kata CZ, Binance masih sangat aman. Terus juga dia ngomong kalau misalnya dia sekarang lagi all in banget sama kripto. Bahkan dia katanya nggak punya tabungan dalam dolar karena seluruh transaksi kehidupannya masih pakai kripto hingga saat ini. Ini sebenarnya pernyataan yang agak-agak lah bisa dibilang, karena ya nggak bisa 100% percaya. Karena ya balik lagi emang nggak semuanya bisa dibeli dengan kripto. Tapi balik lagi ngingat masa lalunya CZ yang udah lama banget di dunia kripto bahkan sampai kayak gini. Jadi yang nggak mengejutkan kalau misalnya sebagian besar portfolionya itu dalam bentuk kripto. Terus juga sebagian besar hidupnya transaksinya tuh dilakukan dengan kripto. Jadi untuk saat ini yang nembokin kayaknya masih CZ lah. Terus juga kalau whale lainnya ya kemungkinan besar karena influence CZ juga gede. Kalau menurut gue spekulasi banget ini, balik lagi gue bukan dukun ya, intinya masih banyak yang nembokin untuk Bitcoin turun lebih jauh lagi. Tapi balik lagi guys, walaupun CZ ngomong kalau misalnya dampak Elon Musk itu nggak gede terhadap kripto terutama Bitcoin, sekarang tuh kondisi faktor makroekonomi lagi hancur banget. Terus juga ditambah lagi tanggal 28 Juli 2022 jam 1 pagi itu katanya mau ada pengumuman suku bunga acuan dari Amerika. Mengingat sekarang kondisi kebijakan pemerintah sama Bank Sentral Amerika tuh masih belum sejalan, jadinya kemungkinan besar ini malah membawa volatilitas tinggi yang kemungkinan besar menuju pengumuman ini orang-orang pada jual, makanya sekarang harga kripto lagi turun. Jadi menurut gua kemungkinan besar sampai 28 Juli 2022 harga kripto bakal turun. Nah dari situ apakah akan ada sentimen positif ya kita masih nggak tahu, tapi kemungkinan besar kayak biasa di awal-awal bulan atau akhir-akhir bulan itu ya kemungkinan dengan publikasi ini biasanya akan ada turun dulu baru naik terus habis itu turun lagi, karena sekarang kita masih di kondisi sideways di crypto winter. Tapi balik lagi ini semua pandangan gue pribadi dan bukan saran atau ajakan untuk investasi atau trading. Gue bukan dukun, tapi ini berdasarkan pengalaman gue aja. Oke deh guys, gitu aja update dari gue. Kalau misalnya ada yang salah mohon dikoreksi. Kalau misalnya ada yang mau ditanya langsung aja komen di video ini. Kalau ngerasa bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Dan as always, Koinvestasi semua bisa kripto.